Tiga dulu. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Adi. Sepertinya nanti Sebutkan dulu namanya ya, supaya baik. Perkenalkan, saya Rudi Antono dari Jambi. Dulu dengan sahabat-sahabat saya di Padang, Jambi, kami itu berdoa supaya dipertemukan dengan Gus Baha dan Ustaz Adi Hidayat. Alhamdulillah 9 Maret tahun lalu saya dipertemukan dengan Gus Baha, dan hari ini Allah kabulkan bertemu langsung dengan Ustaz Adi Hidayat. Alhamdulillah. Yang dikhawatirkan dan diwaspadai adalah ketika kehilangan harta, kedudukan, pengetahuan itu justru tidak mendekatkan seseorang kepada Allah, melainkan sibuk dengan kenikmatan dunianya, makin nambah, makin jauh dari Allah, tidak terasa semakin menjauh. Jadi ada orang dapat tambahan semakin dekat dengan Allah, ada orang dapat tambahan agak menjauh dari Allah tapi punya kesadaran ingin kembali, dan ada orang dapat tambahan semakin menikmati tambahannya itu tapi terjauh dari Allah. Saya itu Ustaz, waktu kuliah S1 di Universitas Jambi, saya menjadi seorang sopir dari salah satu profesor penceramah kondang kedua di Jambi. Kami itu menginisiasi rumah tahfiz Al-Quran di Universitas Jambi. Jadi saya itu benar-benar digembleng tahajudnya, hafalan Qurannya, dan amalan-amalan lain. Bahkan sebelum saya mendapatkan beasiswa LPDP 2023 awal saya di Jogja, saya itu tidak pernah tinggal tahajud, tidak kurang dari 10 hari puasa dalam sebulan, dan banyak amalan lain. Namun ketika sampai di Jogja berhasil mendapatkan beasiswa LPDP, saya meninggalkan itu semua. Bangun malam tak ada daya, baca Quran tidak mampu, saya hanya fokus ke tesis saya. Mohon doanya Ustaz, mohon nasihatnya. Saya sangat mewaspadai bahaya istiqlal itu Ustaz. Semoga yang poinnya adalah innal insana la yatgha. Setiap manusia itu punya kecenderungan untuk akan melampaui batas. Saya kira demikian Ustaz. Sehat selalu Ustaz. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tekan kaosnya, pertanyaannya kalau bisa dianalisis. Ibu tadi ya, ya silakan. Tolong dikit. Luar biasa Pak Ustaz, saya terharu sekali karena saya bisa bertemu dengan Bapak Ustaz Adi Hidayat. Padahal saya sudah ikut, saya share apa kajian dari Ustaz. Kebetulan sudah saya titipkan kepada Pak Rizal fotokopiannya yang Bundusia ini. Bundusia. 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 Pede aja karena saya itu dapatnya dari bukunya. Jadi pertanyaan ada. Itu Pak. Jadi kalau tadi Bapak mengatakan kelahiran Pak Ustaz tahun 84 ya. Kalau suami saya 48 Pak. Kemudian saya 54, jadi jauh ya. Jadi nanti kalau saya kalau buku itu apa
wabarakatuh. Alhamdulillah, mata Allah dikuli umrikum mengusir umrikum amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana Kamu siapa? Wahyu nafsi ismi Raka Fadel Dewasa Pahlawan Jiko Main Bandung, Jawa Barat. Pertanyaan saya, bagaimana tanggapan sekaligus masukan dari Ustaz terkait kehadiran ustadz-ustadz muda lulusan pesantren yang masih merasa belum cukup ilmu, insecure dengan adanya Ustadz Adi Hidayat, namun diminta untuk berdakwah di masyarakat khususnya di bulan Ramadan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mengikuti sama seperti Ibu tadi tentang kajian-kajian kurikulum puasa Nabi Muhammad melalui channel YouTube. Ustadz Adi Hidayat secara komprehensif menjelaskan Al-Quran 11 ayat dari Al-Baqarah 183 sampai 187 hingga bertemu di surat An-Nisa surat keempat ayat 34. Dalam hadis ini disampaikan juga An-Nasai, kemudian ada lagi Al-Bukhari, Muslim lengkap, bahkan kitabnya dari Muqaddimah ada 40. Yang saya catat ada At-Taubih karya Ibnu Mulkan 444 halaman. Kemudian At-Taubih yang terakhir yang paling ringan menurut Ustaz ada kitab Usia karya Syekh Mustafa Abdul Aziz. Pertanyaannya yang kedua Ustaz, apakah boleh kami itu berdakwah hanya belajar dengan satu kajian ke kajian yang lain, satu channel YouTube ke channel YouTube yang lain? Karena tadi disampaikan dalam sambutan Ustaz, prediksi Nabi Muhammad saat ini belajar sedikit merasa langsung pakar, begitu. Pertanyaannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya. Saya buka dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Standar dalam setiap buku-buku, bahkan buku-buku hadis, termasuk di Al-Bukhari. Nomor hadis yang pertama dalam kitab Al-Wahyi. Imam Al-Bukhari menerima hadis ini dari Al-Khumaydi. Khumaydi namanya Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id menerima dari Sufyan. Sufyan menerima dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi menerima dari Al-Qamah bin Marsad. Al-Qamah bin Marsad menerima dari Umar bin Khattab ketika mendengar beliau sedang berhukum di atas mimbar dan menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sanadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Rawahu Bukhari. Yang di hadis Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha aw yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Rawahu Bukhari wa Muslim. Semua apa yang kita kerjakan, fokus yang kita lakukan, itu semua bergantung pada niat kita, tergantung pada prioritas keinginan terdalam pada diri kita. Anda sebelum ke Jogja, keinginan terdalamnya lekat di ibadah, lekat dengan Al-Quran, lekat dengan tahajud. Ketika Anda bergeser ke Jogja, prioritas keinginan terdalam itu kemudian bergeser, karena Anda merasakan, menempatkan studi yang Anda jalani ini sebagai prioritas yang paling tinggi. Otomatis ketika itu menjadi prioritas, maka yang lainnya akan menjadi sekunder, tersier, dan berikutnya serta berikutnya. Maka yang kami sampaikan, kalau Anda fokusnya mengejar duniawinya, dapat ijazahnya, dapat sertifikatnya, yaitu yang Anda dapatkan. Kebiasaan Anda akan luntur sedikit demi sedikit. Tapi tawarannya ketika dilengkapi di hadis Muslim ini sangat menarik. Kalau Anda mulai kembali berhijrah, hijrah itu berpindah kebiasaan pada keadaan yang lebih disukai oleh Allah dan Rasul. Tidak harus menuntut pindah tempat. Ya, hijrah Mekah ke Madinah itu karena tempatnya nggak kondusif untuk berbuat sesuatu yang positif. Tapi kalau di UGM sudah bagus, fasilitasnya bagus, masjidnya dari timur ke barat, nggak ada di kampus manapun punya masjid timur dan barat, cuma UGM. Sekalipun dua kan timur dan barat kan, ya. Al-Baqarah ayat 115, walillahi masyriqu wal maghrib, aina tuwallu fatamma wajhullah. Di UGM ini ada timur dan barat, kemanapun Anda menghadap, ketemunya itu kekuatan spiritual, ya. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Hanya menempatkan prioritas pertamanya itu
dengan tetap merubah kebiasaan, menjadikan ridha Allah itu terdahulu dan panduan Nabi itu menjadi awal. Tidak dipisahkan ketaatan spiritual dan kekuatan intelektual itu menyatu. Kenapa harus berkurang tahajudnya? Karena Anda mengejar tesis. Saya mengerjakan tesis, tahajud saya lakukan. Baca Quran saya tambah. Jalan saya masih mau aja. Di jalan tadi berangkat hotel ke sini, saya masih bisa mengulang Quran. Dan saya selesaikan tulisan tesis saya dalam 5 hari, 4 hari 500 halaman. Datang saya ke kampus di Indonesia, waktu ada kejadian di Tripoli. Kemudian sampai di UIN Sunan Gunung Jati, diminta bawa proposal tesis. Saya cuma baru datang, belum selesai di Tripoli. Datang karena ada kejadian, karena harus selesaikan di sini. Nah, kita datang diminta proposal tesis. Saya datang hari Kamis. Saya bilang mohon izin karena saya belum bawa. Saya kembali ke Jakarta dulu, ke Lebak dulu. Saya di pesantren Quran pada saat itu. Saya kembali, saya datang hari Senin. Itu kembali saya kunci diri di kamar. Waktu sholat saya keluar, waktu makan saya makan. Ketik selesai 500 halaman. Saya kembali hari Senin. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dari hari Kamis. Selesai itu kemudian kami serahkan. Saya tunggu. Begitu kemudian sidang mulai muncul, yang lain sibuk baca, saya pun baca. Kemudian saya masih sempat isi pengajian malam. Anda bayangkan besoknya sidang, sore masih dikoreksi oleh pembimbing Kiai Fuad pada masa itu Profesor Fuad. Ini masih ada satu bab yang kurang katanya, dan itu nggak ada referensinya, susah. Terus gimana Prof? Tawakal aja sama Allah. Anda bayangkan. Oh, kuncinya tawakal itu. Pulang dari situ, saya numpang di tempat kakak di Bandung. Kakak ngajak pengajian. Anda bayangkan, hari itu masih diminta satu bab, diminta pengajian. Saya pikir di jalan Allah sudah saya berikan di situ. Begitu misi pengajian, datanglah inspirasi di Fathul Bari. Oh, ini mungkin yang dimaksudkan. Pembuka Fathul Bari, kata Allah kami hafal itu. Karena ada satu mata kuliah harus menghafal itu pembuka itu. Jadi saya masukkan satu bab, saya ketik waktu itu berapa jam. Pembuka Al-Bukhari di Fathul Bari, saya ketikkan semuanya. Saya datang kembali Pak Aisyah. Prof sampai tanya, ini kan dari mana Anda dapat ini? Ya pokoknya tawakal Prof. Dapat tanda tangan, Anda bayangkan. Besok di sidang, teman-teman mojok-mojok saya ke masjid. Saya jaga hadis tadi itu. Saya sholat, saya baca. Kemudian ketika mulai ditanya, ada orang-orang teman-teman 1 jam, setengah jam. Saya datang, pertanyaan pertama, Profesor Dr. Khairi Ahmad Syafi'i, Ketua MUI yang sekarang. Ma mana minhaj? Saya bilang, laisa minhaj beda manhaj. Yang saya baca bukan minhaj, saya tulis manhaj. Manhaj Ibnu Aqil fi syarah Alfiyah Ibnu Malik. Ya, metodologi Ibnu Aqil dalam memberikan penjelasan kepada satu runtutan Ibnu Malik. Ibnu Malik itu punya nomor 1002 bait Alfiyah. Siapa yang hafal itu dia akan jadi pakar dengan bahasa Arab. Itu saya syarah. Syarahnya saya tertibkan lagi, namanya minhaj. Ada pertanyaan lain, berapa hafal Alfiyah? Saya bilang sedikit, tapi mau bait yang mana? Selesai. Pertanyaan kedua, kemudian kedua tidak tanya. Kemudian ketiga, tanya sekolah di mana. Cerita, ketawa, senyum, 5 menit selesai. Begitu keluar, teman saya tanya, kenapa kau ketawa? Saya bilang, ya pengujinya ketawa, saya ketawa. Kita ikut aja. Ya, dia bayangkan, saya tidak berpindah dengan ketakutan. Saya tidak berpindah dengan kekhawatiran. Saya hanya berpindah pada keadaan yang disenangi oleh Allah. Anda ikuti Allah, Anda tingkatkan takwa. Tidak harus kehilangan dunia Anda dengan mengejar ijazah Anda. Tidak harus Anda kehilangan akhirat Anda dengan mengejar sertifikat Anda. Tapi kalau bisa Anda padukan keduanya, maka silahkan Anda nikmati janji Allah yang telah Allah janjikan dalam Al-Quran. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, ikhtiar dengan belajar yang baik, dan biarkan Allah mengantarkan pada pengetahuan baru yang mencerahkan dan berkemajuan. Kalau seperti Anda tadi katakan di dalam tahajud bilang itu biasa. Quran di surah Al-Muzammil sudah ada sejak masa lalu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila sampai ke ayat innalaka fil nahari sabhan tawila. Al-Muzammil selimut, Al-Mudaththir selimut. Al-Mudaththir selimut yang melindungi dari ketakutan. Anda sedang takut, ngumpet di balik selimut, itu Mudaththir. Tapi Al-Muzammil dia gunakan selimut sebagai teman yang buat dia nyaman tidur. Hei orang yang begitu sibuknya, sampai-sampai siapnya sibuk, innalaka fil nahari sabhan tawila. Belajar lagi, kerja lagi, sibuk banget. Sampai-sampai malamnya pun enak tidur dengan selimut. Sementara cita-cita ingin sukses dan masuk surga, bangunlah malam sedikit, walaupun sholatnya cuma sebentar. Jaga itu,
konsisten itu silakan Anda kerjakan, bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti akan terasa bedanya. Satu. Ibu sering kan ingin masuk surga ya? Ya? Ibu tahu kunci surga itu apa? La ilaha illallah. Tapi kunci yang paling istimewa setelah la ilaha illallah itu tahu apa Bapak Ibu? Quran surah 13 ayat 23 sampai 24. Saya tanya, Ibu mau nggak kalau ke surga menggenggam suami, genggam ayah, gandeng mana, gandeng cucu, mau? Berarti kan kalimat Quran. Jannatu adni yadkhuluna. Ada satu keluarga besar yang masuk surganya diperintahkan oleh Allah lewat taman surga yang terindah. Wa man salaha min abaihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Dan sebelum masuk Allah minta dulu, gandeng dulu tangan bapak ibumu yang soleh, gandeng dulu pasanganmu yang terbaik, gandeng dulu anak cucu dan keluargamu. Jadi ke surganya sekeluarga besar. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Dan Allah perintahkan semua malaikat penjaga pintu surga untuk berdiri di depan pintu surga menyambut parade keluarga ahli surga ini. Ketika orang-orang ini masuk, kalimat pertama yang malaikat ucapkan, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbah. Selamat ya, karena Anda telah mendapatkan satu garansi masuk surga ke tempat ini dari rajinnya engkau, dari semangatnya engkau mengatasi ujian-ujian yang Allah berikan selama hidup di dunia dengan sabar. Sekarang hilang semua lelahmu, hilang semua penatmu, silakan nikmati semua keindahan yang belum pernah dijaga. Jadi saya husnuzon kalau ibu diberikan ujian yang akumulasinya bentuk sabar, itu cara Allah yang ingin menggandakan semua kebaikan ibu dan menjadikan dengan itu seluruh keluarga ibu genggam ketika kembali ke akhirat, diparadekan di pintu taman surga terbaik, disambut oleh para malaikat, dan itulah hasil yang ibu dapatkan dari perjuangan yang diraih saat ini. Quran surah kedua di ayat ke-219. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Perangi perasaan-perasaan tak baik itu. Selesaikan ujian dan tugas itu walaupun mungkin rasanya kurang enak ketika menjalani itu. Asa empat syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi di balik yang enggak dirasakan nyaman itu ada kebaikan yang sedang disiapkan. Wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang paling nyaman itu mungkin yang ini, yang enak itu mungkin yang ini, tapi di balik itu ada hal yang enggak cocok buat kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena engkau tidak tahu tentang hakikat masa depan, tahunya sekarang saja, dan Allah mengetahui rencana terbaik untuk masa depan. Ujian yang ibu terima ini adalah persiapan yang sedang Allah rencanakan guna menyambut ibu di masa depan yang lebih cerah dan lebih menggembirakan. Selamat ibu yang terpilih, bukan yang lain. Allah Ta'ala alam bisawab. Untuk ibu yang tadi menyampaikan tentang harapan pengajar, bukan UGM dengan mahasiswa tidak bergerak. Boleh jadi spesialisasinya yang belum didapatkan, tapi yang hadir di sini Allah hantarkan, boleh jadi ada solusi untuk ibu. Namanya Kiai Haji Fathur Rahman Kamal. Silakan berdiri, Ustaz Fathur. Nah, ini beliau ini ketua Majelis Tabligh dan dakwahnya di pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ini yang punya dai-dai, yang punya guru-guru yang siap nanti mengajarkan dimanapun tempat-tempat se-Indonesia. Jadi saya minta kepada Ustaz Fathur, mohon madrasahnya ibu tadi, khusus spesial Ramadan sekarang, dari Tabligh Institute, tolong dikirimkan 1-2 orang khusus mendampingi dari majelis ibu. Untuk kebutuhannya saya yang memenuhi. Ibu kalau baik. Kemudian yang terakhir saya sebut pahlawannya saja lah, yang terakhir ya. Baik. Anda tekan apa Arabi yang paling mana? Kami tak paling lebih semua. Baik, ready. Saya takhasus tentang apa kuliah. Ana fi idaratul jami'ah. إدارة التسجيل أنا تسجيل الفصل الرابع القرآن بقي إن شاء الله السمستر الأخير نعم دعوة المسلمين. ما عنوان البحث؟ Unwan bahas yakni di Indonesia. Nah, Indonesia. Perspektif
perspektif internasionalisasi pendidikan tinggi di Universitas Islam berbasis pesantren. Studi kasus di Universitas Darussalam Gontor. Karena mumtaz, insyaallah. Baik, ini anugerah juga UGM, ada siswa yang bagus bahasa Arabnya. Mudah-mudahan nanti jadi duta UGM, khususnya di sastra Asia Barat. Baik, terkait dengan pertanyaan Anda tadi, yang pertama, untuk berdakwah itu terbuka bagi semua kalangan. Tapi syaratnya punya bekal yang cukup untuk berdakwah itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Surat 16 ayat 125. Jika Anda ingin menjadi bagian dari agen-agen dakwah, maka persiapkan diri Anda. Satu, minimal memahami hikmah. Lihat objek dakwahnya, punya kesesuaian antara apa yang mau disampaikan dengan apa yang diterima. Anda ditugaskan untuk berdakwah di lingkungan masjid, lihat masyarakatnya yang butuh apa. Kemudian dari kebutuhan itu Anda persiapkan materinya, tidak harus menguasai segala hal. Ya, bukan masalah ilmu yang Anda lakukan, bukan memberi fatwa, tapi dakwah, hanya menyampaikan risalah berdasarkan porsi yang dibutuhkan masyarakat dan bekal yang Anda siapkan. Sehingga dari hikmah itu Anda punya kemampuan yang cukup, barulah sampai mau'izah hasan. Jelas ya? Saya ulangi, mau'izah hasan. Jadi yang baik itu riset dulu, ditempatkan di mana? Saya di Contoh Catur, lihat kebutuhan masyarakat yang Catur seperti apa. Jadi bukan membawa perspektif baru, pengetahuan Anda yang baru, disampaikan di masyarakat yang nggak perlu itu. Sehingga viral di kalangan ulama, kalau Anda datang ke masyarakat yang mazhabnya Syafi'i, maka pelajari mazhab Syafi'i. Jangan Anda datang bawa mazhab lain, mengajarkan mazhab lain ke mazhab Syafi'i. Itu keliru. Kalau masyarakatnya biasanya 23 rakaat, maka belajar hadis tentang 23 rakaat, perkuat itu, tanamkan itu di mereka, berikan wawasan lain untuk membangun jiwa toleransi. Tapi jangan rubah gayanya supaya masyarakat nyaman di tempatnya. Jelas ya? Itulah mau'izah hasan. Kemudian, jikalau terjadi perbedaan pendapat, orang bertanya, ingin berdiskusi, wajadilhum billati hiya ahsan. Belajar ilmu retorika. Cari bekal yang sesuai. Ada kajian itu boleh kumpulkan, kuasai materinya. Ya, mau Ramadan ini pertanyaannya pasti itu saja itu. Ya, tarawihnya berapa rakaat? 23 atau 11? Kalau 11 4 3 atau 2 ujungnya 1. Lailatul Qadar itu kapan munculnya, gitu kan? Dan sebagainya. Pelajari itu, sampaikan dengan cara yang baik, belajar retorika yang benar, cukup disampaikan. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kapasitas keulamaan seseorang ketika menyampaikan risalah dakwah itu dengan nubuat Nabi yang menyampaikan kemungkinan ada sosok-sosok yang punya kemampuan terbatas tapi punya fatwa yang luas. Ya, Nabi pernah menyampaikan yush alla taqum as-sa'atu hatta yuqbadha al-ilmu wa tataqarabu al-aswaq wa yataqarabu az-zaman wa yanqura tanshur al-fitnatu wa yufar al-kadhib. Akan tiba satu generasi emas. Dalam perjalanan itu Anda saksikan pakaran hilang. Ya, ada buku bagus, Death of Expertise, matinya kebakaran. Ya. Nah, itu ada hadis itu. Ya, di masa itu grafiknya berubah, Pak. Ya, ilmunya bagus sedikit, ya, tapi wisdomnya juga sedikit, ya, semangatnya banyak. Ya, di saat itulah kemudian belajar sedikit karena eranya berkembang cukup besar, referensinya terbuka, dia merasa dipakar. Jadi akhirnya yang pakar beneran hilang. Yang ini yang muncul tiba-tiba jadi mufti. Ya, tiba-tiba memberikan fatwa hukum. Itu muncul, yuk babal ilmu. Nah, di era semacam itu, apa cirinya? Tatakara aswaqu, terjadi percepatan digitalisasi sehingga tanda pertamanya pasar mulai diakses. Ini hadis. Saya pernah riset ini di awal era Covid dengan beberapa profesor, ya, dan riset itu sangat luar biasa. Jadi nanti akan muncul eranya, kata Nabi, pasar mulai diakses. Dulu manual, ke pasar berangkat, pakai ojek, pakai motor, mobil. Sekarang klik, barangnya datang. Oke? Ada hadis lain, ini sahih hadisnya. Di akhir ini, ya, nanti India mulai maju. Tapi saat yang bersamaan, terjadi juga Islamofobia yang tinggi. Ya, sensitivitas yang sangat dalam. Ini sekarang terjadi. Kemudian, waktu semakin dekat. Setahun kayak sebulan kayak sepekan, kayak sehari seperti sekilatan. Dan ini poinnya. Dan tasyarul fitnah, fitnahnya mulai merebak, hoaxnya makin banyak, sambutan kolektor tadi.
Manipulasi mulai banyak, sulit dibedakan mana yang benar, mana yang keliru. Ya, sampai saya pun itu dengan teknologi AI, tiba-tiba saya bisa menerangkan tentang garam rupiah. Padahal seumur hidup saya belum pernah memberikan kajian tentang garam. Anda bayangkan, frekuensi suara saya diambil, menerangkan tentang garam rupiah, ujungnya promosi tentang produk. Saya tidak pernah bahas itu, Pak, Ibu. Tapi itu muncul. Nah, ketika ini problemnya, digitalisasi itu mendapatkan perannya, terjadi percepatan, semua bisa diakses, maka terjadilah era disrupsi, karakter mulai berubah, sesuatu ingin instan, sesuatu ingin cepat dikuasai, sesuatu merasa hebat karena punya 3 klik Google keluar semuanya, sehingga sulit melewati proses. Di masa-masa seperti itu, Anda jangan terjebak pada kondisi-kondisi tadi. Maka apa pesan Nabi? Hadis Muslim. Nomor hadis yang keberapa? 12. Jilid yang berapa? Jilid pertama. Apa yang Nabi sampaikan? Perhatikan kalimatnya. Sayati alaikum nas wa kama qala sallallahu alaihi wasallam, akan datang satu era golongan manusia yuhaddithunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum iyyakum wa iyyakum. Anda akan dengar banyak referensi yang bisa Anda akses, termasuk ilmu baik. Ustaz-ustaz banyak ceramah, banyak materi. Maka kata Nabi, jadilah pribadi yang selektif. Tak semua harus dengar. Kalau itu membuat Anda aneh, Anda bingung, apalagi ajarannya tidak sesuai dengan yang Nabi sampaikan. Saya tanya Anda, Nabi orang yang buta apa kasar? Baik atau buruk? Jahat atau mulia? Nah, kalau ada yang mengajarkan kekerasan, itu pasti bukan dari Nabi. Ya, yang lima, Bu. Saya pernah waktu Pak Rijal di Lampung, itu sedang kajian, ada bom di jalan Tamrin meledak, dan semoga tidak pernah terjadi lagi ya. Itu jamaah angkat tangan bertanya begini, Ustaz, apakah bom di jalan Tamrin termasuk jihad bisa begitu? Sudah Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan jalan Tamrin. Tapi ditemukan. Ya, maka hati-hati, kata Nabi, hati-hati ya, akan dunal muflis, ada orang yang habis bekalnya di hari kiamat karena perbuatannya di dunia. Ya, ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Di hari kiamat datang kelihatannya rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, tapi qad syatana hada, gemar mencela. Qadata hada, gemar menuduh. Daraba hada, gemar berkelahi. Anda ikut kajian, kelihatannya bagus, ngajak sholat, rajin mendekat pada Allah, saat yang sama mengajak Anda berselisih juga, mencela pengajian lain, merasa yang paling hebat, merasa yang paling unggul, yang lain salah semua. Ya, wasata kadang ada puncaknya, ada aliran yang khas, alirannya ayo ribut, tumpahkan darah, bom sana, tembak sini, itu hati-hati, selektif. Jika ada yang terperosok demikian, yang di yaumal qiyamah, dan kalimat itu khadu hadza min hasanati wa hadza min hasanati, diambil pahala sholatnya, diberikan kepada orang yang sholat. Jika Anda dengan satu pengajian ngajak Anda sholat bagus, begitu ke masjid sholat juga, kita yang paling bagus tuh, yang itu belum mirip Nabi, itu langsung pahalanya dipindahkan pada yang sholat. Diambil lagi pahala puasanya, dipindahkan pada yang difitnah. Fa'infa'iyat hasanatuhu, kalau habis bekalian ini, maka diambil dosa orang yang dicela itu, ditimpakan kepadanya fadlullah. Maka ini saya sarankan pada influencer dakwah ya, dari bulan Ramadan akan banyak bertebaran, belajar yang betul, ilmu yang cukup, mitigasikan di mana tempat Anda bertugas, riset materinya sampai paham betul, tanya kalau nggak paham, setelah itu siapkan retorika yang bagus, datang dengan keikhlasan dan pilih-pilih materi yang kira-kira membuat Anda lebih baik. Jelas sampai di sini? Baik. 2 hadiah untuk Ibu sudah. Tadi hadiahnya dari nanti dari Ustaz dikirimkan Ustaz untuk Ibu Sri dan untuk Anda. Mana ada staf saya? Mas, ada satu lukisan lagi tadi di bawah. Satu lagi di bawah. Untuk Anda pertanyaan bagus 1 juta rupiah, silakan maju ke depan. Saya berikan cash ya. 1, 2, 3, 4, 10. Apa Quran kan? Alhamdulillah, masyaallah. 10 juz. 30 juz ya.
di depan. Pinjam main satu, saya tes itu nggak. Saya boleh ngulang katanya. Juz 1, juz 2, apa juz 10? Satu aja. Juz 5, yakin? Bismillah, surat apa maunya? An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tadi karena ibu bertanya tentang taubat, saya bacakan ayat taubat. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah. Lanjutkan. Benar 1 juta. Kalau salah saya bilangin. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Terus. Bilangkan. Yakin? Tidak ayat. Ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu ghafurur rahim. Dosa haram. Dan tambah lagi, karena setengahnya 1 juta yang tadi 500.000 lah. Ini beli mushaf buat diulang lagi. Ini beli makan yang betul, jangan cari yang haram. Ya, silakan ada yang lain. Ini ada silakan terus ini lagi diambil. Baik, untuk Ibu Nursia, saya ada bingkisan sedang diambil Bu ya. Ibu tunggu sebentar, begitu datang nanti kami serahkan. Insya Allah tadi Ibu ini setiap melihat beliau catat, tulis sampai jadi buku. Barusan sebelum saya kesini, beliau tadi menyerahkan lewat Pak Rijal hasil dokumentasi catatan beliau. Jadi nanti saya tukar dengan satu hadiah yang sudah saya siapkan. Mudah-mudahan Ibu berkenan menerimanya. Kalau tidak berkenan nggak apa-apa, saya keluar lagi. Baik, terima kasih Ibu. Silakan Pak Rijal. Ya, ini waktu kita